Ayat ini membicarakan tentang orang munafik. Ayat ini menceritakan kalau orang munafik meninggal, keluarga kau meninggal, apa kata Allah? Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah la yaghfirallahu lahum. Kau minta maaf, minta ampun, ya Allah, terimalah si mayat ini, ampunilah dosamu, atau tidak, atau kau minta 70 kali minta doa, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang munafik. Kenapa? Nah, ini poinnya. Jadi orang munafik itu kalau kita doakan tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Poinnya ini. Innahum bi'annahum kafaru billahi wa rasulih. Karena orang munafik itu telah kafir terhadap Allah dan Rasul. Jadi orang munafik itu sebenarnya orang kafir, tetapi dia membohongi kekafirannya, memakai baju Islam, paham ya? Sehingga tidak nampak, makanya disebut munafik, paham ya? Nifaq. Nah, tapi sebenarnya hakikatnya kafir. Maka sikap kita terhadap mereka sebagaimana sikap terhadap orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqin wa ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita jumpa kembali. Mudah-mudahan perjumpaan ini berikan manfaat bagi kita semuanya. Saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini kita akan gunakan waktu yang cukup luas untuk tasaulat, tanya jawab. Kalau saya bisa, saya jawab. Kalau tidak bisa, PR. Dan jawaban yang paling bagus dari seorang da'i mubaligh terhadap pertanyaan badmunya adalah la adri, saya nggak tahu ya. Lebih bagus mengatakan saya tidak tahu daripada menjawab sesuatu persoalan yang dia tidak paham. Saya jadi teringat kisah Imam Sya'abi. Imam Sya'abi ini seorang ulama besar. Setiap ada yang bertanya, banyak yang pada saat itu ada 10 orang datang dari tempat jauh menanyakan 10 pertanyaan. Dari 10 pertanyaan semuanya kecuali satu dijawab oleh beliau, la adri, saya nggak tahu. Bahasa Jawanya, saya kalau di Balikpapan berani bahasa Jawa, kalau salah tidak begitu ketahuan. Kulo mboten ngertos, saya nggak tahu. Sehingga diprotes oleh muridnya, Ustaz, kenapa Ustaz setiap ada pertanyaan jawabannya kulo mboten ngertos? Hanya satu dari 10 pertanyaan yang dijawab. Apa Ustaz tidak malu? Apa kata Imam Sya'abi? Kenapa aku harus malu? Yang lebih mulia dari aku menjawab begitu. Kemudian beliau baca ayat, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal. Itu jawaban malaikat waktu ditanya oleh Allah. Ini kata malaikat, Subhanaka la ilma lana, Maha suci engkau, kami tidak tahu ya. Kemudian sebelum kita masuk ke tasaulat, ada satu hal yang nampaknya penting untuk saya sampaikan. Ada kaedah-kaedah dalam memahami ilmu, termasuk yang paling utama adalah memahami Al-Quran. Dijelaskan pula oleh Imam Sya'abi di dalam kitab Mau'idatul Mu'minin.
Di dalam mempelajari Al-Quran ternyata ada amal batin dan amal zahir. Ini penting. Kebanyakan kita lebih mementingkan amal zahir. Amal zahir itu contohnya wudu dulu, baca Quran, menghadap kiblat, sopan. Itu namanya amal zahir, amal zahiriyah kita. Itu penting, tapi ada yang lebih penting. Kalau itu ditinggalkan, pemahaman kita akan Al-Quran menjadi berkurang sekali, menjadi kurang berkah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Quran ini mubarak, penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan. Maka harus supaya itu berkah ada amal batin, amal batiniah. Apa itu? Ada 10 dari Imam Sya'bi, tapi saya ringkas menjadi 3. Yang pertama, ta'dhimul mutakallim. Nah, ini yang penting. Apa itu ta'dhimul mutakallim? Mengagungkan sang pembicara yang berfirman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib mengatakan, man balaghahul Quran faka'annama kallamahullah. Masya Allah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, dia harus beranggapan bahwa Allah berfirman kepada dia, memerintahkan kepada dia. Kenapa? Kita agungkan ini Allah, bukan surat dari bupati, bukan dari gubernur atau presiden. Lah, dari pencipta alam semesta, pencipta presiden, pencipta gubernur, dan pencipta semua manusia. Tidak main-main, kita agungkan. Ya. Ini penting. Amal batin kalau hilang, menjadi kurang besar Al-Quran di hadapan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ta'dhimul kalam, mengagungkan perkataan Allah tersebut, yaitu Al-Quran. Kita agungkan. Tidak main-main ini. Ya. Ini surat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini surat. Apa kata ulama? Perbedaan atau hadis Nabi ini. Perbedaan antara Al-Quran dengan kitab yang lain seperti perbedaan antara aku, kata Rasulullah, atau Allah. Perbedaan antara Allah dengan makhluknya. Masya Allah. Inilah perbedaan Al-Quran dengan kitab yang lain. Maka kita bacanya, Masya Allah, hati-hati. Ada seorang ulama mengatakan, la khaira fi kasirin, la khaira fi ibadatin, la fiqhi fiha, wa la khaira fi qiraatin, la tadabburi fiha. Tidak ada kebaikan pada ibadah tanpa ilmu, sebagaimana juga tidak ada kebaikan pada membaca Al-Quran tanpa tadabbur. Tadabbur itu apa? Memahami, merenungkan dengan segala ketundukan. Karena ini surat istimewa. Banyak maaf nih Pak, kesalahan kebanyakan kita kalau ada surat dari makhluk, diagungkan. Saya pernah berkunjung ke rumah teman saya. Di ruangan tamu ada surat dimasukkan di dalam apa, tempat foto itu apa namanya? Figura. Saya tanya anaknya, teman saya, apa itu? Surat dari bupati untuk bapak saya. Itu sudah berapa tahun ditaruh? 20 tahun. Apa maksudnya? Supaya seluruh tamu yang datang ke rumah itu bisa baca surat tersebut. Padahal saya lihat bupatinya, Masya Allah, masuk penjara karena korupsi. Tak baca suratnya. Suratnya sederhana saja. Kami umumkan kepada seluruh penghuni RT ini, RW ini untuk gotong royong. Surat dari bupati diagungkan, tapi surat dari Allah tidak pernah diagungkan. Yang ketiga, ihtiqarul mukhatab. Apa itu?
Waktu kita baca Al-Quran, kita letakkan diri kita di tempat yang paling bawah. Kita hinakan diri kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka iman fillah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan amal batin tersebut makin menyempurnakan pemahaman kita Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, saya nasihatkan sebelum kita baca Quran atau sebelum menuntut ilmu atau pada saat itu atau setelah itu, jangan lupa satu amalan yang paling utama untuk kita kerjakan supaya ilmu itu masuk. Apa itu? Berdoa. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doanya sederhana sekali, gampang diucapkan, Rabbi zidni ilman. Rabbi zidna ilman. Ya Allah, berikan ilmu pada kami. Doa ini istimewa, Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 40 ayat 60? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Masya Allah, di dalam ayat ini surat 40 ayat 60 Allah menjelaskan kepada kita dua sunatullah. Sunatullah yang pertama, ud'uni astajib lakum. Sunatullah ini, kamu berdoa aku kabulkan, kata Allah. Tidak berdoa tidak aku kabulkan. Doa banyak aku kabulkan. Doamu sedikit pula yang aku kabulkan. Sunatullah. Kalau kita lempar ini, dia jatuh ke bawah. Kau doa, aku kasih. Nggak doa, nggak kasih. Orang dahulu untuk persoalan remeh-temeh, dia berdoa kepada Allah. Para salafuna as-saleh itu ke pasar. Di pasar itu barang yang paling murah namanya al-uyah. Untuk beli uyah, garam, ya Allah, berilah rezeki kepadaku berupa garam. Udah, baru dia ke pasar beli. Orang sekarang untuk persoalan yang penting saja tidak mau berdoa, kecuali sedikit yang mendapat rahmat Allah. Untuk 3 persoalan penting tidak mau berdoa, padahal 3-tiganya sudah diajarkan oleh Allah doanya. Apa 3 itu? Husnul khatimah, puncak kebahagiaan manusia. Yang kedua, diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat sebelum meninggal, puncak prestasi manusia. Yang ketiga, diberikan satu karunia istiqomah selama hidup di dunia. Kenikmatan terbesar, istiqomah selama hidup, sebelum mati taubat, waktu mati husnul khatimah, itu pun tidak mau. Makanya beberapa ulama mengatakan ada 3 doa ini usahakan baca sebanyak mungkin. Waktu sujud, ba'da sholat, waktu-waktu mustajabah. Bunyi doanya, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Kalau enggak baca ini rugi. Nah, juga bab doa ini ya, ini minta ilmu, ya. Mungkin itu saja. Saya tidak panjang-panjang. Mungkin ada hal yang kurang jelas dari penjelasan saya, bisa ditanyakan. Dari serangkaian dakwah di Kota Balikpapan ini sejak beberapa hari yang lalu. Silakan. Tadal. Saya khawatir nanti takut karena saya cerita tentang muridnya Abu Yusuf, ya. Ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Silakan. Nama. Waalaikumsalam. Pak Nugroho. Fadal. Mulai menyerang asam suriah. Ini mohon apakah saja bagaimana kondisinya, karena ini suatu yang bagus buat umat Islam atau bagaimana?
Koalisi Inggris Amerika apa? Menyerang Damaskus Suriah. Yang diserang itu mujahidin apa Bashar Assad? Bashar Assad. Oh iya. Menyerang Bashar Assad? Iya. Betulkah? Nah. Saya 3-4 hari ini kok tidak mengikuti berita ya. Karena di Al-Ikhwan ini ya. Nah. Ada orang kafir menyerang orang kafir. Bagaimana sikap kita? Persis ini terjadi di zaman Rasulullah dan digambarkan oleh Allah di dalam surat ke-30. Mari kita lihat ayatnya ya. Surat 30. Ayatnya mari kita lihat ya, yaitu ayat 4 dan 5. Bunyinya wa yauma idzi yafrahul mu'minun binasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, Allah dengan pertolongannya Allah menolong orang-orang yang Dia kehendaki. Wa huwal azizur rahim, dan Allah Maha perkasa dan Maha rahim, Maha pengasih, Maha penyayang. Nah, pada hari ini Allah menolong orang-orang mukmin. Hari ini hari apa? Ini kejadiannya di zaman Rasulullah, yaitu pada saat bangsa Romawi menyerang bangsa Persia. Bangsa Romawi kafir, bangsa Persia kafir. Tapi kenapa Allah mengatakan bahwa pada saat Romawi menyerang Persia, kaum muslimin bergembira? Kalian senang, bergembira kaum muslimin. Kenapa? Karena beda kualitas kafirnya. Bangsa Romawi kafirnya karena mereka Kristen, agamanya samawi, dari langit. Ada kitab sucinya, ada nabinya, ada Taurat, ada Injil, ya, Kristen dan Yahudi. Ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Cuman menjadi batil karena dipalsu oleh ulama-ulamanya, oleh rahib-rahibnya. Adapun Parsi agamanya agama berhala. Maka karena kesamaan sama-sama samawi, maka umat Islam lebih berpihak kepada Romawi. Maka pada saat Romawi menang, kaum muslimin bersenang, yafroh, bersenang. Nah, begitu Pak. Nah, jadi kalau ada musibah yang Allah timpakan kepada musuh-musuh Islam, baik itu musibah itu dilakukan oleh kaum muslimin atau orang kafir yang lain, kita pantas untuk bersenang. Alhamdulillah, Allah mengirim tentaranya menolong kita untuk menghadapi orang kafir. Ya. Nah, dan kelihatannya memang ini lebih Bashar Assad ini kan Syiah. Syiahnya Syiah Nusairiyah. Syiah Nusairiyah itu sekte yang sesat. Karena Syiah itu bertingkat-tingkat. Satu yang agak ringan, menganggap Ali itu khalifah yang kedua mestinya. Khalifah yang pertama bukan Abu Bakar. Jadi malaikat Rasulullah itu salah milih. Musyawarah para sahabat itu salah, bukan pilihan Rasulullah ya. Musyawarah para sahabat setelah Rasulullah meninggal itu salah. Mestinya yang dipilih Ali. Ini pemahaman Syiah yang ringan. Syiah yang kedua yang lebih berat lagi kesesatannya, beranggapan bahwa malaikat Jibril itu salah kamar. Mestinya yang jadi Rasul itu Ali, bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih sesat lagi, mereka beranggapan bahwa Ali bin Abi Thalib itu Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Nusairiyah itu seperti itu. Jadi kalau ada orang Nusairiyah Syiah diserang oleh Romawi, oleh orang-orang anak turun Romawi ya, Yahudi dan Nasrani, ya, kita patutlah bersenang. Tapi kita lihat dulu ya, kok saya kurang percaya juga sebenarnya. Ya, kebetulan ini kita nggak dengar beritanya, kita telusuri dulu seperti apa. Begitu saya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Menyempurnakan
penjelasan kita di dalam tausiah kemarin. Silakan Syekh. Sudah tua, pendengaran kurang jelas. Faktor usia yang keras Pak. Hadirkan. Masyaallah waladaka. Waalaikumsalam. Kemarin Ustaz jelaskan bahwa kita wajib memiliki 3 kesadaran. Kesadaran pertama adalah kesadaran permusuhan. Kesadaran yang kedua adalah kesadaran persatuan. Nah, saya mau bertanya. Yang ketiga kesadaran berjuang. Ya. Saya ingin bertanya tentang kesadaran yang pertama. Kalau permusuhan itu sudah jelas kepada kaum kafir, kita wajib selalu bermusuhan dalam hal itu. Ya, apa sikap kita kepada sesama Muslim? Atau bukan, maaf saya salah. Bagaimana sikap kita kepada orang munafik? Jadi kan kita ini nggak jelas nih orang munafik ini seperti apa. Dia Islam tapi terkadang selalu bermusuhan atau berseberangan dengan kita. Apa sikap kita menghadapi orang-orang munafik? Seperti contoh yang sederhana yang sering terjadi pada saat ini, pada hari belakangan ini. Apa sikap kita? Kesadaran akan permusuhan kepada orang-orang munafik. Ya. Permusuhan terhadap orang kafir, ya, harus, wajib. Malam yukafir kafir, fakot kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, kafir. Ibu saja, bapak kita yang kafir, kita harus katakan, ibu, sampean kafir, saya tidak bisa taat kepada kau di dalam urusan-urusan agama, tapi dalam urusan dunia wasahibhuma ma'rufah. Di dalam urusan dunia aku akan sikapi kau dengan baik. Itu ibu. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallah. Tidak ada ceritanya umat Islam itu berkasih sayang dengan orang kafir. Loh, kalau orang kafir bapaknya walau kana aba'uhum, walaupun orang kafir bapaknya, bisa. Dalam urusan agama, kalau yang kafir anaknya, walaupun anaknya, tapi dalam urusan dunia tetap dia berhubungan dengan baik. Itu orang kafir. Bagaimana munafik? Baik, mari saya tunjukkan hakikat orang munafik. Orang munafik itu apa sih sebenarnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, banyak ayat sih, tapi saya ambil salah satunya di dalam surat 9 ayat 80. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ayat ini membicarakan tentang orang munafik. Ayat ini menceritakan kalau orang munafik meninggal, keluarga kau meninggal, apa kata Allah? Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah la yaghfirallahu lahum. Kau minta maaf, minta ampun, ya Allah, terimalah si mayat ini, ampunilah dosamu, atau tidak, atau kau minta 70 kali minta doa, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang munafik. Kenapa? Nah, ini poinnya. Jadi orang munafik itu kalau kita doakan tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Poinnya ini. Innahum bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Karena orang munafik itu telah kafir terhadap Allah dan Rasul. Jadi orang munafik itu sebenarnya orang kafir, tetapi dia membohongi kekafirannya, memakai baju Islam, paham ya?
sehingga tidak nampak, makanya disebut munafik, paham ya? Nifaq. Nah, tapi sebenarnya hakikatnya kafir. Maka sikap kita terhadap mereka sebagaimana sikap terhadap orang kafir. Tapi karena dia sudah Islam, sikap itu harus butuh kejelasan dari ulama. Islamnya main-main atau tidak, gitu loh saya. Paham ya? Pada dasarnya dia kafir. Bi'annahum kafaru billahi wa rasul. Dia telah kafir kepada Allah dan Rasul. Apalagi munafikin yang ada di zaman now, di sekitar kita. Nampaknya kadang lebih kafir dari orang kafir. Berani menghina Allah dan Rasulnya. Maka sikap kita tadafu. Ya, tadafu. Dia di pihak sana, kita di pihak sini, dan saling permusuhan. Begitu saya. Tapi harus jelas dia munafik. Paham ya? Ada kejelasan dari amalannya, dari kawan kita, dan diputuskan oleh ulama. Ini munafik. Begitu saya. Itu pun bergantung kepada sifat munafik dia. Ada lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi. Naam. Waalaikumsalam. Ismukal karim. Nama? Khairil. Fadal ya Syekh. Naam. Saya banyak membaca di sosial media. Naam. Di roh saya ini muncul. Kemudian timbul rasa dendam. Naam. Dendam terhadap orang yang menghina agama. Naam. Salah dan dosakah? Naam. Justru antum punya iman. Salah satu tanda keimanan adalah merasa marah, merasa benci kepada siapa saja yang menghina Allah, menghina Rasulnya, dan menghina Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa 140, yang bunyinya ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya, surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum an idza sami'tum ayatillahi yukfar biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqulu fi hadisin ghairi innakum idam misluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannama jami'a. Serius ayat ini, surat An-Nisa 140. Mestinya ayat ini sudah kita fahami waktu kita balik kelas 4, kelas 3 SD. Tapi karena kesalahan teknis, orang tua kita tidak memahamkan ini kepada kita. Guru-guru kita lebih mementingkan kita hafal lagu Jawa, hafal lagu kebangsaan daripada memahami ayat ini. Tak apalah, terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Apa kata Allah? Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, wa qad nazzala 'alaikum, telah dijelaskan oleh Allah di dalam kitab. 4 kitab, kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Apa itu? Satu karakter seorang muslim. Apa karakter seorang muslim? An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ba'hum. Kalau engkau mendengar Al-Quran dihina, dikafirkan, dilecehkan, Allah dan Rasulnya dilecehkan, fala taqudu ma'ahum, kau tidak usah duduk bersama mereka. Begitu pentingnya ayat ini untuk kita fahami. Di ayat yang pendek itu Allah menjelaskan SOP. Apa SOP-nya? Kau duduk di sini, orang kafir di situ. Orang bisa juga orang munafik. Dia menghina Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah? Fala taq'udu ma'hum, tinggalkan dia. Ya Allah, ndak enak, saya sungkan. La sungkan wala tepo seliro, tinggalkan. Kenapa? Karena dia menghina Allah dan Rasulnya. Ya Allah, kalau seumpamanya aku tidak mau meninggalkan, tetap duduk di situ, innakum
kafiri. Kau pada saat itu sama dengan dia. Bagaimana dengan sholatku? Sholatmu 40 tahun tidak ada maknanya. Saummu tidak ada maknanya. Kau sama dengan mereka. Kenapa? Allah dihina, kau diam saja. Tidak ada respon, tidak ada kemarahan. Apa kata Allah di akhir ayat? Serius. Innallaha jami'ul munafikin wal kafirin fi jahannam jami'ah. Allah akan mengumpulkan orang kafir yang menghina dan orang munafik. Saya buka tafsir siapa munafik, yaitu yang tidak mau meninggalkan itu. Oleh Allah dianggap munafik. Semuanya dimasukkan ke neraka jahanam. Loh Ustaz, serius? Memang serius. Tidak main-main. Untuk 3 topik itu tidak main-main. Menghina Allah, Rasul, dan Al-Quran tidak main-main. Sekali dilakukan oleh siapapun, termasuk Muslim, apa kata Allah? Kemarin sudah saya jelasnya ayatnya di dalam surat 9 ayat 65. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah, Rasulnya, Al-Quran kau hina, tidak usah minta maaf, kau sudah kafir setelah beriman. Jadi kalau ada sifat marah, justru sifat itu yang harus dimiliki oleh syabab, pemuda Islam. Dan musibah hari ini, sifat itu telah menghilang pada kebanyakan syabab. Masih tersisa sedikit. Harus kita nyalahkan itu supaya ada perasaan itu. Apalagi di zaman now, zaman sekarang. Zaman sekarang ini zaman fitnah. Tandanya apa? Orang kafir sudah berani mulai menghina Allah dan Rasulnya di banyak tempat, di dalam dan di luar negeri. Ini kalau dihitung yang di Indonesia saja yang menghina Allah dan Rasulnya ini banyak. Kalau mau dikarungi berkarung-karung. Sebaiknya kita kirim ke Jepang untuk campuran oli, ya. Banyak sekali. Nah, sifat itu bagus. Gitu saya. Barakallahu fiik. Nah, ada lagi. Fadhil ya Syekh. Pak Dadang, silakan. Waalaikumsalam. Yang keraslah. Naam. Naam. Ya. Naam. Duniawi baik. Salat. Naam. Di dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, ya, ada 2 sholat yang terlalu berat untuk dilakukan oleh orang munafik, ya. Sholatul Isya wa sholatul Fajr. Nah, di dalam ayat Al-Quran juga dikatakan bahwa di antara ciri orang munafik, mereka tidak mendatangi sholat kecuali kusala, dalam keadaan malas, ya. Udahlah sholat, kenapa orang sak kampung sholat, malas. Dan kalau sholatnya Allah, apalagi sholat subuh, garuknya kemana-mana garuknya. Betul, itu sifat orang munafik. Asqalus shalah alal munafikin sholatul fajr wa sholatul isya. Sholat yang paling berat yang dialami oleh orang munafik, sholat isya sama sholat subuh. Makanya kata Hamka, kan itu di medsos itu banyak sekali. Kalau mau lihat banyaknya kaum muslimin, lihat waktu mereka sholat id. Tapi kalau mau lihat kuantitas orang Islam, lihat waktu sholat id. Tapi kalau mau lihat kualitasnya, lihat sholat subuh. Itu kualitasnya. Coba lihat ini, berapa ribu orang di sekitar sini, laki-lakinya, di sekitar masjid ini, yang sholat kok sedikit. Itulah kualitas umat Islam. Paham ya? Nah, yang penting ini loh Pak, ini yang penting. Jangan sampai kita di rumah itu memelihara anak manusia, kita kasih makanan bergizi, kita kasih segala sesuatunya, kamarnya AC, tapi justru nggak sholat subuh. Kita memelihara calon-calon munafik. Siapa itu? Jangan-jangan anak kita.
Kita sehatkan dia, kita kasih makan gizi, kita kasih ilmu, tapi kita tanamkan juga di dalam dirinya sifat munafik. Kita sedang memelihara orang-orang yang pada dewasanya nanti akan menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Terus bagaimana? Kalau ada anakmu tidak sholat subuh, datengin, bangunkan. Dengan apa? Rotan. Mana anak-anak bapak-bapak ini? Mana? Anak saya masih kecil, Ustaz. Kelas berapa? SMA. Wis gede. Wis gede. Lu ya arek cilik lu. Salat subuh. Ini bagus. Begitu saya. Ada lagi? Nah, jangan sampai kita memelihara calon-calon munafikin. Mungkin begitu. Mudah-mudahan dengan melakukan kerjasama pada persoalan-persoalan seperti ini, Allah akan membawa kita bisa melakukan kerjasama untuk melakukan program yang paling besar. Mahwa iqamatuddin, menegakkan din dengan dua jalan, ad-da'wah wal jihad, dakwah dan jihad. Dan sekarang ini waktunya, karena sebentar lagi ya semua orang tahu, sebentar lagi manusia akan terbagi menjadi dua kelompok besar saling berperang. Kelompoknya Dajjal dan kelompoknya Imam Mahdi. Imam Mahdi akan menegakkan din. Dajjal akan menghancurkan dinul Islam. Akan terjadi peperangan. Sekarang usaha kita mempersiapkan diri. Termasuk ini latihan sebenarnya, ya. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi diri saya juga buat semuanya. Dan kalau ada kesalahan saya minta maaf. Doakan kami mudah-mudahan tetap istiqomah dan tetap ikhlas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.